Dalam Islam nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Nggak ada. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini bentuknya ancaman. Artinya setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya ancaman. Nggak boleh kita katakan orang berbuat bid'ah neraka, nggak boleh. Ini bentuknya apa? Ancaman. Ya, harus kita mengancam mereka dengan sabda Nabi ini. Yang mengatakan pertama kali semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah SAW. Sekarang kalau kita mau pinjam masjid, ditanya dulu. Ada perjanjiannya, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal bid'ah. Loh, yang disebutkan di Quran pertama kali tentang apa? Syirik. Nggak boleh berbuat syirik. Ini nggak boleh bicara soal syirik. Atau bicara soal apa dong kita di masjid? Nggak boleh bid'ah. Bicara soal bid'ah. Lalu yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Gimana nggak boleh disampaikan? Harus jelaskan kepada umat. Kalau nggak, umat ini sesat semuanya. Dan berat tanggung jawabnya para dai, para ulama, para kiai akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa dibiarkan umat dalam kesesatan? Mereka nggak sayang kepada umat, tidak sayang. Kalau dia sayang, dia wajib menjelaskan tentang tauhid kepada umat, dan dia wajib menjelaskan tentang sunnah kepada umat, jelaskan tentang bahaya syirik, jelaskan tentang bahaya bid'ah, baru dia sayang kepada umat. Orang yang paling sayang kepada umat ini pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Apa Rasul diam terhadap kesyirikan? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, ya Ali, hancurkan kubur-kubur yang disembah. Hancurkan patung-patung yang disembah, hancurkan. Kata Rasulullah SAW. Ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hadis sahih riwayat Muslim. Wahai Ali, jangan kau biarkan patung-patung, dan kau hancurkan. Jangan biarkan kubur-kubur yang dibangun, ratakan semuanya. Itu perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Dan Nabi nggak tenang selama masih ada kesyirikan di muka bumi. Nggak tenang Nabi. Hancurkan semuanya. Tapi Nabi sebagai ulil amri, Nabi punya hak. Tapi sekarang kita dakwakan dulu, dakwakan. Para dai, para kiai, para ustadz harus mendakwakan. Nggak boleh diam dia. Kalau diam berarti dia termasuk apa? Termasuk menyembunyikan ilmu. Kalau dia nggak menjelaskan kepada umat tentang tauhid, nggak menjelaskan tentang akidah yang benar, namanya dia apa? Menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu, dosanya dosa besar. Antum lihat ayatnya. Buka. Antum bawa mushaf, buka surah Al-Baqarah 159 supaya antum faham tentang masalah ini. Sebab kita dituduh ini bahwa kita ini keras. Iya tidak? Keras, memecah belah umat. Enggak dibalik itu enggak salah. Justru mereka yang keras, enggak mau mereka menjelaskan. Juga mereka enggak sayang kepada umat. Enggak sayang kepada umat. Kalau dia sayang, dibimbing umat ini kemana? Ke sorga. Diajak ke sorga umat ini. Bukan diajak ke neraka. Kalau nggak dijelaskan tentang tauhid, nggak dijelaskan tentang sunnah, dosa besar bagi kiai-kiai dan ustadz-ustadz itu dan bagi para ulama. Antum lihat surah Al-Baqarah ayat 159. Supaya antum tahu tentang ayat ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ila alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Di ayat 158 sampai 161. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat mereka oleh orang-orang yang melaknat. Kecuali orang-orang yang taubat, memperbaiki diri dan dia menjelaskan kepada umat. Menjelaskan kepada umat, mereka kami terima taubatnya dan aku adalah orang yang maha penerima taubat dan penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, mereka dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal dalam neraka, tidak akan diberikan keringanan azab bagi mereka dan mereka tidak akan dilihat oleh Allah. Setelah dijelaskan gini, ditegaskan oleh Allah. Ini rahasia dari ayat ini. Setelah dijelaskan orang menyembunyikan ilmu, Allah sebutkan tentang ayat tauhid. Di ayat 163-nya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu rahman rahim. Rabb kamu, Tuhan kamu hanya satu Allah. Ikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Dalam rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Tauhidkan Allah. Tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Jadi mereka yang mereka sembunyikan di sini tentang apa? Tentang apa yang mereka sembunyikan di sini? Tentang tauhid. Yang mereka sembunyikan. Makanya setelah ayat ini Allah sebutkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahman rahim. Ilah kamu ilah yang satu.